Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Prianti, NIM P3E1220399. Prodi D3 Statistika. Di sini saya akan membahas tentang internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP. Untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia, ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global. Dihubungkan oleh beragam teknologi, elektronik, nirkabel, dan jaringan optik, internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Asal-usul internet berasal dari penelitian yang ditugaskan oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 1960-an untuk membangun komunikasi yang kuat dan toleran terhadap kesalahan dengan jaringan komputer. 1. Jaringan prekursor utama ARPANET awalnya berfungsi sebagai tulang punggung untuk interkoneksi jaringan akademik dan militer regional pada 1980-an. Pendanaan National Science Foundation Network, sebagian besar media komunikasi tradisional termasuk telepon, radio, televisi, surat kertas, dan surat kabar dibentuk ulang, didefinisikan ulang, atau bahkan dilewati oleh internet, sehingga melahirkan layanan baru seperti email, telepon internet, televisi internet, musik online, surat kabar digital, dan situs web streaming video. Surat kabar, buku, dan penerbitan cetak lainnya beradaptasi dengan teknologi situs web atau dibentuk kembali menjadi blogging, feed web, dan agregator besar online. Internet telah memungkinkan dan mempercepat bentuk interaksi pribadi baru melalui pesan instan, forum internet, dan jejaring sosial. Belanja online telah tumbuh secara eksponensial, baik untuk pengecer besar, usaha kecil, dan pengusaha, karena memungkinkan perusahaan untuk memperluas kehadiran batu bata dan mortir mereka untuk melayani pasar yang lebih besar, atau bahkan menjual barang dan jasa sepenuhnya online. Layanan bisnis ke bisnis dan keuangan di internet mempengaruhi rantai pasokan di seluruh industri. Perkembangan teknologi mendorong banyak perubahan, dapat memfasilitasi penyerapan informasi lebih cepat, mempertahankan pengetahuan, dan meningkatkan dengan akurat sekitar 90% dari informasi yang diterima peserta didik dari dunia luar untuk bertahan dan berkembang dalam bentuk visual. Karena pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks biasa. Pembelajaran berbentuk video sering terbukti lebih efektif daripada pembelajaran di kelas tradisional. Akses internet, di samping menggunakan PC atau personal komputer, kita juga dapat mengakses internet melalui handphone atau HP menggunakan fasilitas yang disebut GPRS atau General Packet Radio Service. GPRS merupakan salah satu standar komunikasi wireless atau nirkabel yang memiliki kecepatan koneksi 115 kbps dan mendukung aplikasi yang lebih luas atau grafis dan multimedia. Teknologi GPRS dapat diakses yang mendukung fasilitas tersebut. Pengaturan GPRS pada ponsel tergantung dari operator yang dipergunakan. Biaya akses internet dihitung melalui besarnya kapasitas atau per kilobyte yang diunduh. Akses internet memungkinkan biaya yang murah dan efektif dalam mengakses sumber daya kolaborasi dan pendidikan jarak jauh. Namun akses tersebut tidak tersebar dengan baik di beberapa negara meskipun mengalami perkembangan yang pesat. Kesenjangan digital merujuk pada jurang pemisah antara orang-orang yang memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan orang-orang yang memiliki akses terbatas atau tidak memiliki akses sama sekali. Jurang pemisah ini menjadi salah satu aspek dalam kesenjangan digital. Octavianor menguraikannya menjadi 4 faktor, yaitu faktor infrastruktur, skill, konten, bahasa, dan pemanfaatan. Selain itu, akses internet yang memiliki oleh orang bergantung dari status finansial, lokasi, serta aturan pemerintah. Aturan pemerintah menjadi aspek penting dalam tersedianya akses internet di suatu kelompok, daerah, dan negara. Contohnya Pakistan mengalami kenaikan pengguna internet dari 0,55% populasi penduduk pada
tahun 2000 menjadi 17,1% populasi penduduk pada tahun 2021 setelah negara tersebut meluncurkan program untuk mempercepat perkembangan teknologi informasi. Sebaliknya, penduduk Korea Utara memiliki akses internet yang sangat terbatas karena pemerintahnya khawatir terhadap ketidakstabilan politik yang mungkin dapat terjadi akibat akses internet. Akses internet di Kuba juga terbatas akibat embargo Amerika Serikat terhadap perdagangan di Kuba. Akses kepada perangkat komputer juga menjadi faktor dominan dalam menentukan tingkat akses internet. Pada tahun 2020 di negara berkembang, terdapat sekitar 65% rumah penduduk yang memiliki komputer dan 28% rumah penduduk memiliki akses internet. Sementara itu di negara-negara maju, sekitar 87% rumah penduduk memiliki komputer dan 81% yang memiliki akses ke internet. Ketika pembelian komputer dilegalkan di Kuba pada tahun 2007, kepemilikan komputer pribadi meningkat tajam. Akses internet telah menjadi bagian penting dalam aspek ekonomi, politik, dan kehidupan sosial masyarakat dunia. PBB menyatakan bahwa penyediaan akses internet ke lebih banyak orang di dunia dapat memberikan keuntungan dalam aspek politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja yang tersedia di internet. Beberapa dari 67 asas pertemuan World Summit on the Information Society yang digelar di Jenewa pada tahun 2003 secara langsung ditunjukkan untuk mengatasi kesenjangan digital. Terdapat kebimbangan masyarakat tentang internet yang berpucuk pada beberapa bahan kontroversi di dalam pelanggaran hak cipta, pornografi, pencurian identitas, dan penyataan kebencian atau hate speech adalah biasa dan sulit dijaga. Hingga tahun 2007 Indonesia masih belum memiliki cyber law, padahal draw akademis RUU Cyber Law sudah dibahas sejak tahun 2020 oleh Ditjen Postal dan Deperdek. Undang-undang yang masih ada kaitannya dengan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah Undang-Undang Telekomunikasi pada tahun 1999. Internet juga disalahkan oleh sebagian orang karena dianggap menjadi sebab kematian. Brandon Vedas meninggal dunia akibat pemakaian narkotik yang melampaui batas dengan semangat dari teman-teman chatting. ARC-nya Sao Woleo bunuh diri karena ketagihan dengan permainan online. EverQuest Brandes ditikam bunuh dan dimakan oleh Armin Meiwes setelah menjawab iklan dari internet. Manfaat di bidang pendidikan. Internet sangat membantu kegiatan para peserta didik di tanah pendidikan. Tak hanya para mahasiswa yang telah menuntut ilmu di perguruan tinggi saja, namun mereka yang masih duduk di jenjang SD, SMP, SMA juga sangat terbantu dengan ada internet. Begitu juga bagi mereka yang tidak bersekolah dan memiliki homeschooling. Di rumah masing-masing ada banyak hal yang bisa didapatkan melalui internet sebagai sarana belajar. Setiap anak atau siswa dapat mengakses jutaan informasi melalui internet sehingga sangat membantu mereka dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, melalui internet setiap orang juga dapat mengembangkan keterampilan masing-masing. Melalui banyak fitur yang bisa diakses dengan internet, mereka dapat mencari dan terus mengembangkan keterampilan. Dengan jaringan yang baik dan cepat, Anda dapat menemukan berbagai hal baru. Jadi akan sangat mudah bagi siapapun mengakses dan menguji keterampilan yang dimiliki. Fitur pencarian dan audiovisualnya akan sangat membantu Anda untuk belajar tentang apapun yang ada di dunia ini. Manfaat di bidang bisnis. Lalu di bidang bisnis, internet juga memudahkan para pembisnis dalam meraih keuntungan finansial. Bagi para pengusaha, Anda bisa membuat website usaha e-commerce, industri kreatif, atau bisnis startup. Yang penting diperhatikan pula ketika memutuskan untuk menggunakan internet dalam kegiatan bisnis, maka jangkauan yang Anda miliki akan jauh lebih luas. Dengan begitu, bisnis juga akan lebih mudah berkembang. Dan dampak buruk internet yaitu memberikan dampak buruk pada manusia, khususnya kemampuan membaca. Kemudian yang diberikan oleh internet dalam akses data membuat manusia cenderung mencari informasi melalui internet dan tidak lagi mencari informasi melalui buku cetak.
Kemampuan membaca manusia mengalami penurunan dikarenakan sumber-sumber informasi dapat diperoleh langsung melalui internet. Sumber informasi juga beralih dari buku cetak ke internet. Pada penerbitan modern, sebagian besar penulis memilih menggunakan sumber informasi dari internet. Kemudahan pencarian sumber informasi dan penyusunan informasi dari internet menjadi sebuah bacaan, membuat manusia mengalami penurunan kemampuan membaca, kemampuan yang mengalami penurunan utamanya pada kualitas membaca. Itu saja, terima kasih.